Puing-puing ini dulu rumah Pak Yusiang Ya berarti? ini rumah saya waktu dulu. Sekarang udah gabung sama laut. Iya udah habis kena laut aja. Ya, ini saya sama Kang Willy dari Forum Komunikasi Das Citarum di Karawang mau menyusuri sebagian pesisir utara di Kabupaten Karawang. Ada satu dusun namanya Dusun Sarakan ya Kang ya. Itu dulu beberapa tahun silam itu kondisinya sudah terendam oleh air laut. Solusi yang paling mudah dan paling bagus secara ekologis memang mangrove. Ini bukan pertama kalinya saya melihat kerusakan di pesisir utara Pulau Jawa. Berbagai dampak perubahan iklim dan perilaku manusia tampak nyata ketika saya menyusuri salah satu desa yang letaknya hanya sekitar 100 km dari megapolitan Jakarta. Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, kondisinya kritis akibat abrasi pantai. Rumah dan jalan yang hanya beberapa meter dari bibir pantai perlahan dilahap deburan ombak. Ini adalah salah satu akses utama di Desa Cemarajaya yang menghubungkan Dusun Cemara 1 di sana menuju Dusun Pisangan yang ada di sana. Jalan yang tadinya beton ini sudah rusak selama beberapa tahun terakhir dan tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4. Ganasnya abrasi di pesisir utara Karawang juga nampak dari kerusakan tanggul-tanggul batu yang merupakan bantu, serta ada beberapa tanggul swadaya masyarakat yang dibuat dari sisa-sisa ban bekas. Dan dampak dari ganasnya abrasi juga nampak dari kondisi beberapa rumah yang sudah sangat rusak dan ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Abrasi yang menggerus daratan di desa ini terdeteksi sejak 2010. Kini 478 keluarga merasakan dampaknya. Pengurus desa mengatakan total sudah 60 hektar tanah desa hilang terendam. Ada perumahan, tambak, hingga kebun masyarakat yang sempat berdiri di lahan yang tenggelam tersebut. Hingga saat ini, tidak ada pertanda abrasi akan berhenti. Warga desa kini hanya berharap tanggul dari susunan batu kali ini bisa menghentikannya. Sering kita berbicara gitu, musyawarah. Yang diharapkan dari pemerintah pusat tuh ya penahan ombak atau tanggul penahan ombak itu yang benar-benar permanen, gitu kan, sehingga mereka nyaman gitu ketika mereka berusaha, gitu kan, tidak berpikiran di rumah tuh kena banjir atau pasang rop itu. Gitu. Mudah-mudahan dari pemerintah pusat ya segera agar Cemara itu tidak habis. Saya bertemu Jusiang, pria 60 tahun yang sejak kecil sudah tinggal di desa Cemarajaya, Dusun Pisangan. Dusun Pisangan merupakan wilayah yang terkena dampak abrasi paling parah di desa ini. Pak Jusiang menunjukkan sisa-sisa puing bangunan yang sudah berada di laut. Dahulu, inilah rumah tempat ia membesarkan anak-anaknya. Puing-puing ini dulu rumah Pak Yusiang Ya ini rumah saya waktu dulu. Sekarang udah gabung sama laut. Iya udah habis kena laut aja, kena abrasi. Ruangan apa dulu Pak di sini? Ya ruangan ini apa sih, bekas PT saya mah, cuman rumah sendiri. Dapat beli sama orang sini. Cuman ya
berhubung apa sih kena abrasi habis Hilang. semua Pak. Biasa dipakai buat apa tadi di sini ruangannya? Buat rumah tangga. Rumah aja ya, ruang keluarga. Iya, gitu rumah ya. keluarga. Ini kayak ada bekas keramik kamar mandi juga Iya, gitu ya, bekas Pak ya? ada keramik kamar mandi. Belum memutuskan untuk pindah. Belum Kondisi Pak. yang- Iya. Kenapa gitu Pak? Ya saya mah udah dapat dari sono. Rumah pengganti? Iya, rumah pengganti abrasi. Ah. Cuman kan belum dipindahin Pak. Kenapa gitu Pak? Ya belum dipindahinnya masih ada di sini sih. Saya belum sempat pindah ke sono. Cuman kan saya untuk pindahnya kan nggak punya biaya Pak. Udah kehabisan biaya lah. Sejak 2016, Jusiang perlahan kehilangan rumahnya. Ia belum memutuskan pindah karena biaya sudah habis untuk membangun hunian sementara yang sama-sama tak luput dari ancaman abrasi. Selain rumah, jalan utama di Desa Cemarajaya juga sudah rusak. Jalan cor beton di bibir pantai ini kini tak bisa lagi dilalui kendaraan roda 4. Ya, ini saya lagi sama Pak Upas, petugas Desa Cemarajaya, mau nunjukin ujung jalan di Desa Cemarajaya sekarang ya Pak ya. Ya, Nah ini dulu jalannya lurus atau memang belok ke sini Pak? lurus, lurus. Lurus. Iya, Aspalnya terakhir di sini. di sini terakhir. Udah dari tahun berapa nih Pak, posisi? Udah tahun habis tahun 2009-an. 2009 Iya, udah habis. posisinya begini ya Pak Iya, ya. udah. Nah di ujung sana kan saya lihat juga tadi kita lihat rusak tuh ya Pak Iya, ya rusak. posisinya. Iya. Itu menyusahkan warga tuh Pak. Dalam Menyusahkan kondisi warga. apa Iya, sebenarnya iya. warga tuh? Ada yang sakit, susah, yang orang hamil gitu. Ya kasihan lah pokoknya. Harus gitu. pakai motor ya Pak? Iya. Mobil nggak bisa masuk? Nggak bisa pakai mobil gitu. Jadi kondisi jalan itu mempengaruhi masyarakat ya? Iya. Desa Cemarajaya bukan satu-satunya wilayah yang mengalami dampak abrasi di pesisir utara Karawang. Saya didampingi Willy Firdaus, pegiat sosial yang tergabung dalam LSM Forum Komunikasi Das Citarum. Ia bersama beberapa rekannya telah mengamati fenomena abrasi di Karawang selama beberapa tahun terakhir. Kang Willy mengajak saya melihat sebuah dusun yang sudah habis ditelan ombak. Ya ini saya sama Kang Willy dari Forum Komunikasi Das Citarum di Karawang mau menyusuri sebagian pesisir utara di Kabupaten Karawang. Ada satu dusun namanya Dusun Sarakan ya Kang ya. Itu dulu beberapa tahun silam itu kondisinya sudah terendam oleh air laut dan warga itu harus mundur sampai kira-kira 3 km ke belakang. Tapi sebenarnya ada fenomena tanah amblas juga nggak sih Kang di sini? Atau Kalau- memang murni karena rob aja? Karena rob aja Rob sepertinya, iya. Jadi langsung sedimentasinya tuh kegerus aja abrasi Terus gitu. oleh air laut langsung ya. Iya. Faktor yang mempengaruhi rob di Karawang bisa dikatakan parah itu apa sih Kang sebenarnya? Kalau dari teman-teman LSM melihatnya? Kalau kita lihat tuh pola dari masyarakatnya sendiri ya. Ah. Jadi membuka tambak yang terlalu dekat ke laut ke pantai gitu. Jadi kadang antara pantai dengan tanggul tambak tuh hanya beberapa puluh meter gitu. Terus tidak ada sabuk hijaunya, tidak ada pohon mangrove-nya gitu. Jadi ketika ada rob, itu langsung si sedimennya tergerus gitu, terkena abrasi. Bertahun-tahun silam, ada sebuah dusun bernama Sarakan. Tetapi dusun tersebut kini telah berubah menjadi bibir pantai. Lokasinya di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya. Ratusan keluarga hidup di kampung ini. Bibir pantai ini merupakan salah satu lokasi yang dulunya adalah permukiman padat penduduk di Dusun Sarakan. Kalau berdasarkan penuturan warga, bukti bahwa di sini dulu adalah lokasi permukiman penduduk adanya puing-puing batu bata ini yang dulu merupakan sebuah musola yang ada di tengah-tengah permukiman penduduk. Dan satu lagi ada bangunan, bekas bangunan tepatnya yang merupakan ini, kalau berdasarkan penuturan warga juga ini adalah bangunan sebuah perusahaan yang mengurusi hasil laut.
di Dusun Sarakan. Kondisinya sekarang hanya tertinggal atau tersisa puing-puing saja dan berbatasan langsung dengan laut lepas yang ada di sana. Saya bertemu dengan Tarmat, pria yang akrab disapa Kang Abra ini, lahir dan besar di Dusun Sarakan. Ia mengetahui bagaimana abrasi menenggelamkan kampung halamannya. Waktu itu ngungsinya tahun berapa, Kang? Dan Nah, gimana waktu- ceritanya itu? Awal ceritanya sebelum tahun 2000 sudah ada tingkat abrasi, Pak. Tingkat abrasi terparah itu 2004 berbarengan sama tsunami Aceh. Itu tahun yang parah. 2 hari kita ngungsi semua. Udah tenggelam itu. Udah tenggelam semua itu paling parah 2004. Tempat kita berdiri nih sekarang dulu permukiman? Dulu ini pemukiman, kebun. Ada kebun. Di sana juga Arah kisaran sana? menurut saya kalau yang habis ini sekitar kisaran 2 kilo, Pak. 2 kilometer ke 2 sana. kilometer ke sana itu pemukiman. Permukiman. Iya. Sini kebun. Ini kebun. Ini dulu apa, Kang? Ini dulu bangunan, Pak. Bangunan. Bangunan. Terus ke sananya pemukiman, Posisi kita sekarang ini sebenarnya ada di tengah-tengah kampung dulu. tengah-tengah kampung, betul. Ada apa aja dulu, Kang? Ya banyak di sini ada lapangan bola. Lapangan bola ada- belah mana? Lapangan bola sebelah sini, Pak. Sana. Sana Sana, sekolahan. sekolahan Sekolah ada. SD, ya ada sekolah SD. Ini bangunan Ini bangunan PT. PT, Ngasih laut kesananya itu ya? pemukiman, Permukiman kebun. ke sana, Iya, ke sana pemukiman. tengah laut itu. Iya. Rumah Akang Sebelah sini, tempat saya nih. sebelah sini. Ah. Udah jadi pantai. Udah jadi pantai, udah jadi laut. Lebih dari 40 keluarga di Dusun Sarakan memutuskan bertahan di pesisir dengan membangun hunian sementara. Mereka termasuk segelintir masyarakat yang kini menumpang di tanah milik Pertamina. Tapi dapat izin dari Itu Pertamina. waktu itu diizinin nggak diizinin, tetap kita tinggal di sini karena emang mepet. Nggak Emang punya udah tempat ya, tinggal lagi. nggak ada tempat tinggal lagi. Alhamdulillah kepala desa sama Hah? itu ya ngasih lah, mengizinkan Oke. sama pihak Pertamina juga mengizinkan. Ngobrol, Jadi ya. ini mah rumah yang di sini tuh masih 50-50. Ketika Pertamina produksi ya kita mau tidak mau harus berangkat Oke, berarti ketika Pertamina mau klaim ini ya Iya. mau nggak mau pindah warga. pindah. Belum tahu itu Ya, kapan itu. belum tahu, cuman belum tahu kapan tuh. Oke, berat lagi. Secara umum, wilayah pesisir utara Karawang yang terkena abrasi bisa dikatakan dalam kondisi kritis. Khusus di wilayah Desa Cemarajaya, jika tidak ada penanganan yang berbasis lingkungan atau penanganan teknis secara intensif dari pemerintah, bukan tidak mungkin Desa Cemarajaya akan bernasib sama seperti Dusun Sarakan. Kang Willy, yang Ya. terjadi di sini saat dulu awal sebelum hilang semua, itu kondisinya persis nggak sih sama yang di Cemarajaya yang saat ini sedang berlangsung gitu ya, Kang Willy? Kalau dengan Cemara, ini kan tingkat abrasinya tuh 5,6 meter per tahunnya itu Di sini. di sini. Nah, di Cemara itu per hari ini baru 1,7 sampai 2,2 meter per tahunnya Per tahunnya. gitu. Nah, jangan sampai kejadian yang di Cemarajaya seperti ini gitu. Makanya pola-pola pembudidayaan ikan, pola-pola membangun di pinggir pantai itu harus mulai dirubah gitu oleh masyarakat, oleh pemerintah gitu. Jadi jangan sampai kejadian yang di Dusun Sarakan terjadi di Desa Cemarajaya gitu. Itu sebagian besar terjadi karena emang aktivitas manusia. Jadi banyak warga di daerah sana yang memaksa untuk mencari mata pencaharian di areal perikanan yang di daerah pesisir, yaitu perikanan tambak.
Faktor geografis dan bentang alam di pesisir Karawang menjadi salah satu penyebab abrasi. Namun, kondisi ini diperparah dengan aktivitas manusia di dalamnya. Hilangnya ekosistem mangrove di sebagian wilayah menjadi penyebab abrasi kian ganas. Dari faktor alam, emang kondisi pantai di Karawang kalau digambarkan secara geografis emang kelihatannya agak menjorok kayak membuat tanjung gitu aja. Jadi arah angin otomatis akan lebih mudah untuk menggerus atau menabrak daratan yang ada di Karawang. Dan juga kebetulan di daerah pesisir pantai Karawang tanahnya bukan tanah yang berbatu seperti di pantai-pantai lain. Jadi tanahnya tanah lembut, pasir, dan gampang terurai. Sebagian besar terjadi karena emang aktivitas manusia. Jadi banyak warga di daerah sana yang memaksa untuk mencari mata pencaharian di areal perikanan di daerah pesisir, yaitu perikanan tambak. Dan itu juga kita tidak bisa menolak dengan langsung ya, karena emang masyarakat kan juga butuh mata pencaharian ya. Jadi mereka punya lahan di daerah situ, akhirnya beberapa areal hutan yang ada di situ dirubahlah, dikonversi menjadi areal tambak, sehingga tanah daerah pesisir yang tadinya terjaga oleh akar-akar mangrove tadi jadi lebih rentan untuk tergerus oleh abrasi. Keberadaan tambak-tambak menjadi ironi. Di satu sisi, disinilah sebagian besar warga menggantungkan hidup, baik sebagai pemilik yang memanen hasil tambak ataupun sekedar menjadi buruh pengantar hasil tambak. Di sisi lain, keberadaan tambak perlahan menggerus ekosistem mangrove. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang mencatat, pada 2022 potensi luasan tambak di kabupaten ini lebih dari 18.000 hektar dengan pemanfaatan yang sudah mencapai 13.000 hektar. Sementara luasan hutan mangrove di wilayah ini hanya 6.000-an hektar berdasarkan data status lingkungan hidup daerah Kabupaten Karawang. Waktu itu ada semacam balai besar yang didirikan oleh era rejim Soeharto ya di daerah pesisir Jawa. Jadi waktu itu Pak Presiden Soeharto sering bolak-balik ke Karawang untuk memantau areal pertanian tambak di sekitar Karawang itu. Dan dari mulainya yang areanya sedikit, tambaknya sekarang jadi banyak karena banyak orang yang ternyata wah ada potensi baru nih untuk mencari batu pencarian banyak. Jadi akhirnya yang tadinya hanya sedikit areal tambak yang dibuat menjadi melebar sampai ke beberapa garis pantai yang lainnya. Dan sampai sekarang. Dan waktu itu belum ada kepikiran karena hanya untuk mencari tambahan mata pencarian bagi warga, tidak sampai memikirkan efek dari tambak tersebut terhadap garis pantainya, terhadap abrasi. Perjalanan pembangunan tambak dan arus abrasi di pesisir utara Karawang tampak jelas dari citra satelit. Abrasi perlahan mengerus beberapa wilayah seiring kehadiran tambak di pesisir pantai. Jika tak ingin terus digerus abrasi, pemerintah dan masyarakat perlu segera menyadari pentingnya menata kembali kawasan pesisir Karawang. Saya rasa ya secara logika mungkin demikian gitu ya. Sebaiknya ya itu ada semacam tembok penahan atau pemecah belah ombak atau semacam tanggul laut lah gitu ya. Yang perlu kita pikirkan bersama. Artinya ya ini bukan untuk pemerintah Kabupaten Karawang dalam artian dari APBD 1, APBD 2, masuk dari APBD 1 ataupun dari APBN, artian dari kementerian yang terkait gitu ya. Penanganannya untuk hal tersebut. Salah satu langkah penanganan yang sudah dilakukan pemerintah adalah relokasi. Hingga 2024,
pemerintah berencana membangun 299 rumah relokasi bagi warga desa Cemarajaya yang terkena dampak abrasi. Saat ini sudah terbangun 272 rumah dan warga yang sudah pindah berjumlah 168 keluarga. Sejak tahun 2021, warga di 3 dusun dari desa Cemarajaya sudah mendapatkan bantuan berupa rumah relokasi gratis yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Karawang, tepatnya berada di Dusun Sekong yang juga berada di desa Cemarajaya. Namun berdasarkan penuturan warga, dari total rencana 299 rumah yang akan diberikan kepada masyarakat, ini baru sekitar 50% yang bisa ditempati oleh masyarakat dari 3 dusun tersebut. Sebagian rumah masih ada yang dibangun dan ada juga rumah yang sudah selesai dibangun namun karena belum ada instalasi listrik, jadi belum bisa ditempati oleh masyarakat yang memang membutuhkan bantuan rumah relokasi, yang dimana kita bisa melihat sebelumnya beberapa rumah masyarakat ini sudah sangat kritis kondisinya yang berada di bibir pantai di desa Cemarajaya ini. Bagi Epri, salah satu warga desa Cemarajaya, relokasi tak lantas menyelesaikan seluruh masalah akibat abrasi. Meski bersyukur ia bersama anak dan istrinya bisa pindah dari rumahnya yang sudah direndam laut 1 tahun lalu, Epri kini harus berjuang lebih keras untuk bekerja sebagai buruh pengantar hasil tambak. Ini karena mata pencaharian sang istri sebagai pedagang di pantai tidak bisa dilanjutkan di tempat relokasi. Itu berarti pemasukan rumah tangganya berkurang hingga 50%. Lagi di Pisangan saya ngewarung, omsetnya paling sehari 300, kalau hari Minggu atau 500 bisa jadi kuat gitu. Ngojek Pak. Iya ngojek ikan. Berapa Pak? 1 kilo 500 perak Pak. 500 perak? Iya. 1 kilo? Iya. Sehari bisa berapa kilo? Jadi 1 kintal Pak, cuma 1 kali 1 jalan. 1 kali jalan itu 1 kintal? Iya, 1 kintal bisa lebih, 1 kintal lebih atau 1 kintal. Tergantung ikannya di empangnya Pak. Kalau lagi banyak ya banyak. Kalau lagi kosong ya kosong. Tapi tambahan dari warung itu udah nggak ada ya, kosong Pak. Dulu 2 pemasukannya? Iya 2. Sekarang? 1 cukup. Lebih dari relokasi, masalah abrasi di pesisir utara Karawang sebenarnya bisa diselesaikan secara perlahan dengan solusi lain. Saya bertemu dengan Kang Endang, warga desa Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Desa tempat Endang tinggal sudah terkena dampak abrasi belasan tahun silam. Namun fenomena akresi atau munculnya sedimen baru di bibir pantai 10 tahun lalu dimanfaatkan Endang untuk menyelamatkan desa dari ganasnya abrasi. Salah satu cara untuk mengatasi abrasi pantai yang berdampak langsung ke masyarakat, tidak hanya relokasi. Di samping saya ini ada Kang Endang, warga desa Pusaka Jaya Utara yang melakukan penanaman atau bahasanya penghijauan kembali ya Kang, reboisasi kawasan pesisir dengan menanam mangrove yang sudah dilakukan selama belasan tahun ya Kang. Yeah. Nah Kang Endang, apa yang membuat Kang Endang berpikir waktu itu mau memulai menanam mangrove sampai ya udah lumayan rimbun nih sekarang ini? Sebenarnya kita sudah terdampak abrasi dari tahun 90-an ya. Di sini? Jadi saya bersama rekan-rekan kelompok punya pikiran gimana caranya kita tidak lagi terkena abrasi. Setelah ada tanah timbul 2014 kita nanam sama kelompok. Di sini berarti tempat kita berdiri nih. Betul. Dulu berarti di sini laut udah. Laut. Tempat kita berdiri. Laut, terus ada sedimen datang. Sedimen datang. Iya. Kita tanam. Langkah kecil yang Endang lakukan bersama kelompok sadar wisata setempat juga ditularkan ke masyarakat. Masyarakat Karawang perlu memahami bahwa wilayah pesisir akan segera habis jika tidak diselamatkan. Penting sekali saya rasa ketika mahasiswa itu berkontribusi aktif di dalam sebuah lingkungan masyarakat, dan di samping itu juga secara umum masyarakat menjadi aware, menjadi waspada, menjadi tahu bahwa sesuatu di lingkungannya dia sedang tidak
kondisinya tidak baik-baik saja. Sehingga kondisi itu bisa memperbaiki paling tidak dari tangan masyarakat pertama dulu yang dalam lingkungan-lingkungan ini dapat bisa membantu untuk perubahan demi kebaikan. Namun kerja keras selama 10 tahun bukan tanpa risiko. Sebagian tanaman mangrove yang telah ditanam rusak akibat kehadiran sampah dan ombak besar. Endang bersama masyarakat hanya mampu membuat infrastruktur pemecah ombak dari alat-alat sederhana seperti bambu dan ban bekas. Kalau dari pemerintah sih kita mintanya sih untuk pemecah ombaknya gitu. Yang permanen gitu ya. Jangan sampai setelah tanaman ini tinggi, hancur lagi. Kita tanam 10 tahun, hancur lagi. Ada kasusnya Kang yang tanamannya udah tinggi tapi hancur karena ombak di sini. Ada. Ini di sini dulu daratan sekitar 200 meter. Dari sini ke depan sana. Ke depan. 200 meter. Sekarang sisanya tinggal segini aja ya. Hancur sekitar 200 meter. Pembangunan tanggul permanen berupa tembok laut dari komponen beton cor bisa menjadi salah satu solusi untuk menghambat laju abrasi di pesisir utara Karawang. Namun, metode ini memerlukan anggaran yang besar dan keputusan untuk membangunnya hanya bisa diambil oleh para pemangku kebijakan. Selagi menunggu langkah nyata dari pemerintah, masyarakat bisa memulai aksi nyata untuk menyelamatkan wilayahnya dengan menata kembali ekosistem ekologis di pesisir utara Karawang. Pembangunan tambak kalau bisa dicari solusi mungkin diusahakan agar tidak lagi menambah lagi ya. Kalau bun sudah ada mungkin ya mereka kan penyalahan masyarakat ya. Jadi kita nggak bisa memaksa masyarakat untuk merubah lagi tambak yang sudah ada. Coba diusahakan jangan sampai ada lagi penambahan areal tambak lagi. Solusi yang paling mudah dan paling bagus secara ekologis memang mangrove. Jadi mangrove itu kan bisa dua fungsi Pak, untuk penahan gelombang abrasi juga sebagai untuk tempat ekosistem untuk perikanan juga. Jadi beberapa ikan bisa bertelur, beranak pinak di sekitar areal mangrove tadi.